Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa man bihudahu iktafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala subhanahu tabaraka wa ta'ala i'malu ala Dawud syukran wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Wa qala aidan wa qala sallallahu alaihi wasallam nikmatani maghdubani fiha katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Wa qala aidan fi wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal insana lirabbih lakanud. Para hadirin, para pemirsa, para penggemar podcast Laj Harpa Provinsi Banten, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana nikmatnya yang tidak terbendung oleh kita. Jika kita mau menghitungnya maka tidak cukup waktu dan kapasitas kita untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa kita bersolawat serta salam ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil udma kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman, hari ini saya akan menyampaikan tema terkait bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat. Teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dalam surat Ibrahim ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu atau ketika Tuhan kalian mengumumkan jika seandainya kalian benar-benar bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti Allah akan menambahkannya. Dan jika kalian tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atau kalian berlaku kufur, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azab ataupun siksa Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih." Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa urgensi syukur yang harus kita ketahui? Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan apa itu makna syukur sendiri? Seorang ulama bernama Muhammad Fauzan Al-Fauzan mengatakan dalam Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, makna syukru wahya al-i'tirafu bini amil mun'imi, al-i'tirafu bini amil mun'imi ala wajhil khudu'i wa idhafatin ni'ami ila muwalliha. Bahwa yang dimaksud dengan syukur adalah al-i'tirafu bini amil mun'imi, yaitu mengakui nikmat yang diberikan oleh sang pemberi nikmat, ala wajhil khudu', dengan cara kita menundukkan diri, wa idhafatin ni'am ila muwalliha, serta menyandarkan bahwasanya nikmat itu adalah milik sang pemilik nikmat tersebut, wasanau alal mun'imi bidzikri in'amihi, yaitu dengan cara kita memujinya terhadap nikmat yang telah diberikan dengan cara bidzikri in'amihi, dengan memperbanyak zikir kepada sang pemberi nikmat, wa uquful qalbi ala mahabbatihi, serta bagaimana menetapkan hati kita untuk selalu senantiasa mencintai sang pemberi nikmat, wal jawarihi ala ta'atihi, dan anggota tubuh kita juga tidak diam untuk senantiasa melaksanakan ketaatan, wajaryani lisani bidzikrihi, serta lisan kita tidak pernah berhenti untuk selalu berzikir kepadanya. Itulah definisi syukur yang dimaksud oleh ulama, bahwa kita mengakui atas segala pemberian dan nikmat dari sang pemberi nikmat dengan berupaya untuk selalu mencintai pemberi nikmat, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta lisannya tidak pernah berhenti untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sobatku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat bagaimana dalam surat Ibrahim ayat ke-7 bahwasanya semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan semakin menambah nikmat kita, bahkan akan semakin kekal nikmat tersebut ila yaumil qiyamah. Tetapi sebaliknya, jika kita mengkufurinya, maka ketahuilah bahwa siksa Allah sangatlah pedih bagi mereka yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman, seorang ulama dalam kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir surat Al-Adiyat, yaitu Abu Bakar Al-Wasyuti, mengatakan innal insana li rabbih lakanud, bahwasanya orang-orang kebanyakan kepada Tuhannya mereka sangatlah melampaui batas. Melampaui batas dalam ayat tersebut yang disebut dengan al-kanud. Apa itu al-kanud? Al-kanudu inda Abu Bakar Al-Wasyuti huwa alladhi yunfiku ni'amillahi fi ma'asillah. Al-kanud, orang-orang yang melampaui batas ataupun orang yang mengkufri nikmat Allah, mereka yaitu yang menafkahkan, ya, mereka yang menafkahkan nikmat pemberian Allah di jalan kemaksiatan. Mereka yang disebut dengan al-kanud, yang diberi nikmat tetapi nikmat tersebut tidak mengantarkan dia kepada ketaatan tetapi kepada kemaksiatan. Maka orang tersebut menurut Abu Bakar Al-Wasyuti dalam tafsir Al-Qurtubi disebut sebagai al-kanud, yaitu orang-orang yang kufur ataupun melampaui batas. Begitu juga saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tirmidzi juga mengatakan al-kanudu huwa alladzi yaru an-nikmata wala yaru al-mun'ima. Yang dimaksud dengan al-kanud ataupun orang yang melampaui batas terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang mampu melihat kenikmatan namun tidak mampu sang pemberi nikmat. Jadi kalau selama ini kita melihat nikmat begitu banyak tetapi kita dilalaikan dari sang pemberi nikmat, maka sudah selayaknya dia disebut sebagai al-kanud. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita harus menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita cukup waktu ataupun tidaklah cukup fasilitas untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya kita harus menghitung nikmat Allah, tidak akan tercapai ataupun tidak akan terjangkau oleh kita semuanya. Makanya kalau kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dibuktikan dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu. Seorang ulama mengatakan dalam kitab bahwa salah satu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Dan sebagai wujud syukur kita atau terima kasih kita kepada kedua orang tua yaitu dengan cara mendoakannya sehari 5 kali. Artinya, ketika kita harus mendoakan orang tua kita sehari 5 kali, maka ini korelasinya sangat relevan ketika Allah pun memerintahkan syariatnya kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari, agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur jika kita menambahkan amalan tersebut dengan amalan sunnah, maka sudah otomatis kita akan naik derajat menjadi para kekasih Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dalam surat Saba ayat ke-13, firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukron wa qalilum min ibadiyas syakur." Dalam surat Saba ayat ke-13, para ulama tafsir mengatakan bahwa salah satu wujud syukurnya Nabi Daud alaihissalatu wassalam beserta keluarganya, beliau dan anak beliau serta istri dan keluarganya, mereka tidak pernah berhenti untuk bekerja. Maka para ulama menafsirkan bahwa salah satu bentuk syukur kita yaitu dengan bekerja. Jika kita tidak bekerja, maka kita telah mengkufuri nikmat Allah. Badan yang kita miliki saat ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri dalam bentuk kita bekerja dan beribadah. Jadi antara kerja dan ibadah ada dua aktivitas sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja saja tidaklah cukup, maka dia harus diimbangi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bekerja sebagai bentuk mencontoh teladan Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Para nabi-nabi terdahulu, Nabi Daud alaihissalatu wassalam, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, serta Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya walaupun sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka pun tidak lepas untuk bekerja sebagai salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman, juga ada dua nikmat yang tidak boleh dilalaikan oleh kita semuanya, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang tidak boleh dilalaikan yang mayoritas kebanyakan orang lalai, yaitu nikmatani maghabubani ala katsiri minan nas wa ya as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu kosong. Orang sehat dia tidak akan menyadari nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia belum tertimpa sakit. Ketika orang sudah sakit, dia akan menyadari begitu nikmatnya sehat yang Allah berikan. Juga orang yang sedang sibuk,
Dia berandai-andai ingin punya waktu senggang atau dia ingin menganggur. Tetapi ketika dia menganggur, dia merindukan pekerjaan. Oleh karena itu, jika Anda mampu mengisi aktivitas kekosongan dengan aktivitas bermanfaat, maka Anda telah memanfaatkan nikmat yang sebenarnya Allah berikan kepada kita semua. Jadi nikmat yang paling besar bukanlah nikmat keuangan, bukan nikmat materi saja, tetapi dengan kita diberikan waktu kosong, itu pun nikmat yang tidak boleh dilalaikan. Terutama bagi para kaum remaja, laki-laki dan perempuan, usia-usia mereka yang belum punya beban, maka harus betul-betul dimanfaatkan agar waktunya tidak kosong. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dalam sebuah hadis disebutkan, man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Siapa saja yang tidak pernah mensyukuri pemberian yang sedikit, maka mana bisa dia akan mensyukuri pemberian yang banyak. Makanya kata Nabi SAW ketika ditawari oleh malaikat Jibril lembah emas sebesar gunung Uhud, maka beliau menjawab, wahai Jibril, jika seandainya anak Adam itu diberikan satu lembah emas, maka mereka tidak akan mencukupinya, mereka tidak akan merasa cukup. Pasti hawa nafsunya akan meminta dua lembah emas sebesar gunung Uhud. Begitulah seterusnya 3, 4, sampai 5. Maka sebagai salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melatih diri ini untuk menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita, mensyukuri yang sedikit agar kita siap untuk mensyukuri yang banyak. Wa man lam yaskuril nas lam yaskurillah, dan barang siapa yang tidak berterima kasih kepada makhluk, maka bagaimana dia akan berterima kasih kepada Sang Khalik? Artinya apa? Bahwa kita harus banyak-banyak pandai-pandai berterima kasih kepada manusia yang rahmat Allah diturunkan kepada mereka, yang diberikan niscaya kepada kita semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 fadilah syukur yang harus kita ketahui bersama, yaitu yang pertama, bahwa Allah akan selalu mengingat kepada siapa saja hambanya yang bersyukur. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 disebutkan, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kita setiap saat. Washkuruli wala takfurun, dan banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Agar Allah senantiasa selalu mengingat kepada kita, maka banyak berzikir dan banyak bersyukur. Yang kedua, bahwa orang yang bersyukur nikmatnya akan kekal, bahkan abadi. Maka tidak sedikit saudara kita yang harus turun jabatannya, atau bahkan kehilangan jabatannya, atau para pengusaha, ataupun kita, ataupun Anda, siapa saja harus kehilangan sebagian hartanya. Boleh jadi dari kehilangan tersebut kita menyadari betul bahwa mungkin selama ini kita belum mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Yang ketiga yaitu para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilah syukur yaitu tidak akan disiksa daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman surat An-Nisa 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Maka Allah tidak akan menyiksa kita jika kita bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang bersyukur dan beriman, mereka akan selamat dari bentuk azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketiga fadilah syukur yang dapat kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.